17. Siapa pelakunya? Farah merasa sedih setelah melihat foto kebersamaan suaminya dan juga Lydia. Meskipun itu adalah foto masa lalu, tapi tetap saja rasanya sesak ketika harus melihat suaminya pernah dekat dengan wanita lain. Tenang Ra, jangan emosi dulu, tahan. Yuni mengelus bahu Farah memberikan kesabaran agar tidak terpancing kabar yang beredar. Tapi Mbak, di dalam foto itu mereka kelihatan deket banget loh. Padahal Mas Kel sendiri bilang sama gue kalau dia sama Mbak Lydia tuh hanya temen, gak lebih. Ucap Farah pelan namun penuh penekanan. Ya, emang foto kayak gitu bisa mastiin kalau mereka memang memiliki hubungan. Tapi hubungan itu bisa jadi hanya sebatas teman, sahabat karib, atau pacar. Karena menurut gue foto itu masih dalam tahap wajar kok, ucap Yuni. Farah hanya diam dan mencerna ucapan sahabatnya itu. Iya juga sih Mbak, mana mungkin suami gue bohong ya? Yuni mengangguk. Farah harus bertanya pada Kel tentang siapa yang sudah menyebarkan foto itu. Apa mungkin Lydia? Mbak Lydia semalam memang masih ngechat Kel dan menyatakan cinta. Tapi masa iya dia mau jatuhin harga dirinya seperti ini? Batin Farah. Cobaan pengantin baru emang kayak gitu. Lo harus selalu kuatin hati dan diri lo. Jangan sampai ada orang yang gak suka sama hubungan kalian terus merusaknya. Ya seperti ini contohnya. Karena pernikahan lo itu bikin banyak kaum hawa iri. Secara lo tuh beruntung banget bisa dinikahi sama Pak Kel yang memiliki segalanya. Persis kisah Cinderella dalam dongeng, ucap Yuni. Iya juga Mbak, gue emang seberuntung itu. Mending lo cerita ke Pak Kel dulu deh. Siapa tahu nanti dia bisa nyari tahu siapa yang udah nyebarin foto itu, ucap Yuni. Farah berpikir sejenak. Iya deh Mbak, gue langsung ke ruangan Mas Kel dulu ya. Farah langsung berdiri dan bergegas pergi masuk ke dalam lift untuk menemui suaminya. Masuk, seru Kel saat pintu ruangannya diketuk. Terlihat Dian membuka pintu sedikit lebar dan di belakangnya sudah ada Farah yang ingin bertemu dengan suaminya. Maaf Pak Kel, Bu Farah ingin bertemu dengan Anda. Kel langsung mendongak dan tersenyum ketika melihat siapa yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangannya. Dion, silakan tinggalkan kami dulu. Aku mau bicara dengan istriku, ucap Kel. Sepertinya Farah juga sudah kangen sama aku, sama sepertiku. Batin Kel bersorak. Baik Pak. Dion kemudian pergi keluar meninggalkan pasangan pengantin baru itu. Kalau Kel tersenyum bahagia melihat Farah mendatanginya, yang dia kira pasti sudah rindu. Tapi berbeda dengan Farah yang sudah menatapnya tajam, seperti elangnya menemukan mangsa. Sayang, kamu pasti kangen aku kan? Kel memeluk Farah dan mencium pucuk kepalanya yang tertutup hijab. Menghirup aroma dari sampo Farah yang beraroma stroberi itu. Setelah Kel melepaskan pelukannya, kemudian Farah baru bisa menghela napas kasar. Kel mengernyit melihat sikap Farah yang hanya diam saja sejak masuk tadi. Farah, ada apa? Akhirnya Kel bertanya. Mas, aku baru tahu dan baru ngerasain nikah sama orang kaya, tampan seperti kamu, harus menyetok kesabaran yang ekstra. Ucap Farah bertolak pinggang. Kenapa harus ekstra sabar? Apa yang terjadi sayang? Kerutan di dahi Kel semakin dalam ketika mendengar ucapan dari istrinya. Coba lihat ini. Farah menyodorkan ponselnya, memperlihatkan sebuah foto masa lalu Kel bersama Lydia. Di sana terlihat Kel seakan merangkul bahu Lydia, dan keduanya kompak memperlihatkan deretan giginya lepas. Juga terlihat bahagia saat itu. Mata Kel langsung melotot sempurna ketika melihat foto dirinya dan Lydia beberapa tahun yang lalu. Bahkan dia sudah lupa kalau pernah berfoto dengan pose seperti itu. Kenapa kamu bisa mendapatkan foto itu sayang? Foto itu sudah menyebar di kantor. Aku juga baru tahu setelah tidak sengaja mendengar orang-orang membicarakannya. Jawab Farah kesal dengan sikap suaminya. Apa ini ulah Lydia? Karena yang memiliki foto tersebut hanya wanita itu. Kel mengepalkan kedua tangannya. Dia akan sangat marah bila benar dia yang menyebarkannya. Apa maksudnya menyebarkan foto masa lalu itu? Apakah ada motif tersembunyi? Bukankah seharusnya Lydia malu karena sudah memiliki calon suami sekarang? Bisa jadi memang Mbak Lydia yang menyebarkannya. Tapi untuk apa coba dia mau merusak image-nya? Ataukah dia ingin membuat semua karyawan di kantor ini melihat dia pernah memiliki hubungan denganmu?
Ucap Farah sedikit merasa cemburu. Kale menghela napas, kemudian menarik tangan Farah mengajaknya duduk di sofa. Pria itu bisa mengerti perasaan Farah seperti apa. Tenang sayang, aku akan mengutus Dion untuk mencari tahu semua ini. Tidak lama setelah itu, Kale memanggil Dion lewat HP, dan sekretarisnya langsung datang begitu panggilan ditutup. Coba cari tahu siapa yang menyebarkan fotoku bersama Lydia di perusahaan ini. Perintah Kale. Baik Pak, akan saya cari tahu dan langsung membawa orangnya jika sudah mengetahui siapa dalang dibalik penyebaran foto itu. Jawab sekretaris tersebut. Iya, sebaiknya selidiki dulu. Kita jangan gegabah menuduh Lydia yang menyebarkan foto itu, ucap Farah. Tapi kita juga harus menyelidiki langsung dan bertanya kepada Lydia, apakah dia akan menyangkalnya atau tidak. Dan kita bisa lihat ekspresinya nanti. Selah Kale. Dia pasti tidak akan tinggal diam jika Lydia berani membuat berita memalukan seperti itu. Kale sungguh tidak menyangka jika Lydia akan menjadi wanita yang sangat tidak tahu malu dan tidak bisa menghargai dirinya sendiri sekarang. Apakah memang karena efek ditinggal menikah oleh Kale membuat sosok Lydia jadi wanita yang terkesan murahan? Tidak lama setelah itu terdengar suara pintu diketuk. Farah, Kale, dan Dion terkejut saat melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan itu. Iya, dia adalah Lydia, wanita yang baru saja mereka bicarakan. Selamat pagi Pak Kale. Maaf mengganggu, sebenarnya saya kesini datang ingin mengatakan bahwa bukan saya yang menyebarkan foto itu. Saya tidak tahu apa-apa. Bahkan foto itu sudah saya hapus dari ponsel saya. Ketiga orang itu terkejut dengan pengakuan Lydia. Benarkah? Tanya Kale menaikkan sebelah alisnya. Sedangkan Lydia menatap Kale tanpa ada rasa takut sama sekali. Benar Pak, saya juga tidak mengerti kenapa foto itu bisa tersebar. Saya akan ikut menyelimuti siapa yang sudah membuat rumor menyeruak di perusahaan ini. Lydia berkata dengan sangat tegas. Farah bisa melihat bahwa Lydia tidak berbohong. Maaf Mbak, tapi bukankah tadi malam Mbak Lydia masih mengirim pesan untuk suami saya? Lydia sedikit gelagapan mendengar pertanyaan Farah. Maafkan saya Bu Farah, saya hilaf. Dan saya juga sudah minta maaf pada Pak Kale. Dan semuanya sudah berlalu, jawab Lydia. Dan di sebuah toilet wanita ada seseorang yang sedang tersenyum melihat unggahan yang baru saja dia baca. Bersama